Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi, NIM 2319004, Prodi PIAUD semester 4, Stainu Temanggung. Hari ini saya akan memaparkan mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu tunanetra, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2021. Pengertian gangguan penglihatan tunanetra. Tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Berarti tidak memiliki, tidak punya luka atau rusak. Sedangkan netra berarti tidak memiliki atau rusak penglihatan. Tunanetra digunakan untuk menggambarkan tingkatan kerusakan atau gangguan penglihatan yang berat sampai yang tidak sangat berat, yang dikelompokkan secara umum menjadi buta dan kurang lihat. Jadi tunanetra tidak hanya mereka yang buta saja, melainkan mereka yang mampu melihat, tetapi penglihatannya sangat kurang dan terbatas sekali, sehingga tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, seperti halnya orang awas biasa. Faktor-faktor penyebab tunanetra. Faktor penyebab tunanetra menurut Effendi, penyebab tunanetra terjadi karena adanya faktor endogen atau keturunan dan eksogen atau penyakit. Faktor penyebab tunanetra dijelaskan Wardani 2011, yaitu faktor internal individu dalam diri individu keturunan. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam individu itu sendiri atau intern, yakni sifat genetik yang dibawa individu akibat hasil persilangan yang salah karena terjadi atau terdapat beberapa kelainan, sehingga beberapa fungsi organ-organ tubuh akibat persilangan gen yang salah akan mengakibatkan terganggunya atau menjadi tidak dapat berfungsinya organ-organ tersebut dengan semestinya atau tidak optimal. Faktor yang kedua, faktor eksternal, berasal dari luar individu. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu itu sendiri. Faktor eksternal juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penyebab terjadinya ketunanetraan. Faktor-faktor ini bisa saja timbul karena kecelakaan atau terserang atau penyakit. Penyebab tunanetra menurut Wardani 2011 yang dikelompokkan pada faktor eksternal antara lain: 1. Penyebab rubella dan sipilis. Rubella itu atau campak Jerman, yaitu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang sering berbahaya dan sulit didiagnosis secara klinis. Jika seorang ibu terkena rubella pada usia kehamilan 3 bulan pertama, maka virus tersebut dapat merusak pertumbuhan sel-sel dan janin dan merusak jaringan pada mata, telinga, atau organ lainnya, sehingga kemungkinan besar anaknya lahir tunanetra atau tunarungu atau kelainan lainnya. Penyakit sipilis menyerang alat kelamin. Jika terjadi pada ibu hamil, maka penyakit tersebut akan merambat ke dalam kandungan sehingga dapat menimbulkan kelainan pada bayi. Yang kedua, kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A menyebabkan kerusakan pada sensitivitas rutina terhadap cara dan terjadi kekeringan pada konjungtiva bulbi yang terdapat pada celah kelopak mata, disertai pengerasan dan penebalan pada epitel. Pada saat mata bergerak, akan tampak lipatan pada konjungtiva bulbi. Dalam keadaan parah, hal tersebut dapat merusak retina dan apabila keadaan itu dibiarkan akan terjadi ketunanetraan. Yang ketiga, kecelakaan. Benturan keras mengenai saraf mata atau tekanan yang keras terhadap bola mata. Masalah-masalah tunanetra. Masalah tunanetra bagi keluarga menurut Somantri 2012-87.
dalam menangani anak tunanetra. Dalam menangani anak tunanetra perlu diupayakan melalui layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas yang dilaksanakan secara terpadu dan muncul meluas dan mendalam yang akhirnya akan merugikan perkembangan penderita tunanetra. Permasalahan individu tunanetra di sekolah menurut Hidayat 2016 yaitu masalah pengajaran mencangkup kesulitan dalam proses pembelajaran, penangkapan pembelajaran secara verbalistik, menggunakan buku-buku, cara belajar baik sendiri maupun kelompok, kesulitan dalam memilih metode belajar yang tepat, kesulitan dalam membaca dan menulis, keterbatasan perabaan, pendengaran, dan ingatan, serta sarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang terbatas. Masalah pendidikan mencangkup 3. 1 awal, 2 proses, dan 3 akhir. Demikian pemaparan dari saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.